Halo pemirsa, selamat malam dan selamat datang kembali dalam program kesayangan kita semua, Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Malam ini topik kita berkaitan dengan sesuatu yang sangat familiar dengan kita, ikan nila. Saya percaya pasti pemirsa pernah makan ikan nila apalagi dibakar ya. Rasanya luar biasa ya pemirsa. Nah saat ini kita akan membahas terkait dengan bisnisnya. Jadi bisnis ikan nila, model kecil, untung maksimal. Oke, bersama dengan saya Tamara Sucianto yang akan memimpin dan memandu acara ini selama 1 jam ke depan. Kamu Bisa ini merupakan program kerjasama antara Hope Channel Indonesia dengan ASI atau Adventist Layman Services and Industries yang merupakan perkumpulan profesional dan pebisnis awam Advent. Baik, saat ini saya tidak sendirian pemirsa, saya sudah bersama dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Bersama dengan kita ada Ibu Sri dari Kota Mobagu. Halo Ibu, selamat malam. Selamat malam Tamara, selamat malam para narasumber, dan selamat malam pemirsa. Luar biasa Ibu Sri, terima kasih banyak Ibu Sri. Selanjutnya ada Dr. Lutfi dari Universitas Papua Manokwari. Halo Pak Lutfi, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum, salam kenal dari Manokwari. Luar biasa Pak dari Manokwari ya Pak ya. Oke baik, saat ini juga sudah bersama dengan kita Insinyur John Lee Woran dari Universitas Papua Manokwari. Halo Pak John Lee, selamat malam. Selamat malam Tamara, selamat malam teman-teman narasumber, selamat malam pemirsa di rumah, salam sehat dari Manokwari. Luar biasa Pak, salam sehat juga Pak John Lee ya. Selanjutnya ada Dr. Fren dari Universitas Patipura Ambon. Halo Pak Fren, selamat malam. Selamat malam Tamara, selamat malam Bapak Ibu sekalian, selamat malam para pemirsa, salam kenal dari Ambon. Luar biasa Pak Fren. Nah tadi sudah kita bahas ya pemirsa ya, narasumber-narasumber yang akan bersama kita pada 1 jam mendatang. Dan jika pemirsa memiliki pertanyaan atau mau sharing terkait dengan topik kita malam ini, ikan nila, boleh langsung saja dituliskan dalam kolom komentar sosial media kita ya. Oke, kita langsung saja pemirsa, kita menyaksikan video profile berikut ini. Halo pemirsa Hope Channel, saya Sri Hardianti Sutaryo, asal dari Bandung, tapi saat ini saya tinggal di Tungoy, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara. Sejak tahun 2001 saya pindah kemari dan menjadi petani. Macam-macam, ada ikan, ada hortikultura, sayur-sayur, dan juga ada buah-buahan. Harapan saya kalau untuk Hope Channel, agar channel ini bisa terus-menerus menjadi makin besar dan memberi inspirasi kepada banyak orang, sehingga bagi saya pertanian dan kita ketahanan pangan di Indonesia itu menjadi makin baik. Sementara bagi Nina's Farm, tempat saya tinggal sekarang ini, diharapkan bisa bukan hanya memberi manfaat bagi saya pribadi dan keluarga, tetapi juga bagi keluarga-keluarga di sekitar, dan mudah-mudahan suatu saat boleh menjadi pusat belajar pertanian. Luar biasa untuk tayangan video profile yang tadi. Saat ini saya ingin bertanya langsung sama Bu Sri nih. Halo Ibu Sri, selamat malam. Ya, selamat malam Tamara. Bu Sri, tadi aku lihat besar sekali ya bulahannya ya. Nah, saya penasaran nih, pertama kali kenapa kok bisa tertarik untuk memelihara ikan nila, Bu? Boleh di-share nggak, Bu? Oke, jadi sebetulnya kenapa saya pelihara ikan? Karena di lahan saya ini ada sekitar 1/4 bagian itu penuh dengan kolam ya. Awalnya waktu saya datang di sini sebetulnya sawah, tapi kemudian kita ubah menjadi kolam. Kenapa menjadi kolam? Karena di samping atau yang berbatasan dengan tanah ini ada sungai yang
puji Tuhan sampai hari ini, sungguh pun kemarin waktu kemarau panjang, airnya itu tidak pernah berhenti ya. Jadi saya mulai berusaha di sini sejak tahun 2021 dan ikan, bicara soal usaha, kita kan melihat potensi apa yang ada terbesar di lahan yang kita miliki begitu ya. Nah, karena ada air, ada tempat yang rata yang memang sebetulnya agak terasering begitu. Kita bisa bikin kolam, jumlah kolam ada sekitar 62 kolam. Itu bisa kita jadikan sarana untuk produksi baik bibit ataupun pembesaran begitu ya. Ada ikan nila dan ikan mas, tetapi pembahasan hari ini kita fokus di ikan nilanya ya, karena memang ikan nila itu sebetulnya yang peluangnya besar dan relatif jauh lebih mudah daripada ikan lainnya begitu. Nah, melanjutkan pernyataan dari Ibu Sri ya, berarti kalau contohnya seperti itu, gimana cara Ibu Sri memilih bibit ikan nila yang bagus gitu Bu untuk dipelihara? Nah, saya tidak punya latar belakang petani ataupun peternak ataupun perikanan ya. Jadi latar belakang saya jauh berbeda dengan apa yang saya kerjakan sekarang. Jadi melihat bibit atau indukan yang cocok untuk dibesarkan dan dijadikan indukan untuk penjualan bibit, itu saya tidak mengerti sama sekali, buta-buta. Jadi saya call a friend. Saya kerjasama dengan Dinas Perikanan dan mereka punya paketan-paketan indukan begitu. Jadi saya lebih baik menyerahkan saja kepada ahlinya. Saya terima jadilah, bisa dibilang begitu. Karena saya nggak bisa membedakan. Iya, benar-benar aku paham dengan itu. Dan berarti Bu, kalau contohnya untuk itu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memanen ikan nila Bu? Jadi begini, kalau kan kita bicara kalau kita bicara bibit ya, ini kalau kita bicara penjualan bibit. Nah, dalam penjualan bibit, indukan itu usia yang ideal itu 1 tahun sampai 1,5 tahun lah begitu. Tentunya mungkin Pak Lutfi atau Pak Fren bisa memberi informasi yang lebih akurat. Tapi yang saya tahu begitu, usia 1 sampai 1,5 tahun. Nah, pada usia begitu si ikan ini sudah siap untuk memijah ya. Dan ikan nila ini termasuk sultan dia. Jadi kalau perbandingannya 1 jantan itu dia punya 3 betina begitu ya. Jadi memang dia ini poligami begitu. Nah, jadi kalau kita beli paketan biasa usia itu baru 8 bulanan begitu ya, 8 bulan sampai 10 bulan begitu. Nah, pada saat usia itu sebetulnya dia belum siap. Ataupun kalau sudah memijah, maka Halo Ibu Sri. Bisa dengar saya? Oke, tadi agak patah-patah Bu. Sekarang sudah jelas. Boleh dilanjutkan Ibu? Oke. Data kita butuh waktu 2-3 bulan bisa menghasilkan yang kualitas. Nah, itu kemudian panen. Oh, oke. Pemirsa, sepertinya ada gangguan jaringan dari Ibu Sri. Kita coba sambil menunggu, kita langsung tanya ke para narasumber yang lain dulu ya. Pak Lutfi, terkait dengan yang tadi Ibu Sri sudah sampaikan bahwa kalau Ibu Sri itu panennya itu di antara 1 tahun sampai 1,5 tahun. Nah, kira-kira untuk umumnya tuh Pak, ikan nila ini berapa lama sih Pak waktu yang dibutuhkan? Pak Lutfi, dipersilahkan. Oke.
Baik, terima kasih. Selamat malam, salam kenal. Saya Lutfi. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Sri ya itu sangat menarik bahwa tentang budidaya ikan nila ini memang pada saat ini Indonesia memang sangat pesat ya perkembangan untuk budidaya ikan nila. Jadi kita ketahui bahwa budidaya ikan nila ini salah satu komoditi yang memang dikembangkan di Indonesia ya. Jadi ada beberapa keunggulan daripada ikan nila ini sehingga eh, potensi dari ikan nila ini dikembangkan di Indonesia. Jadi untuk berapa lama? Jadi pertanyaannya, jadi untuk saya lihat tadi yang disampaikan Ibu Sri itu terkait dengan induk memang ya. Untuk penggunaan induk itu ya mungkin yang bisa dibeli dari paketan ya. Jadi untuk memudahkan para petani ya di Indonesia di beberapa spot-spot pengembangan budidaya ikan nila itu para petani bisa membeli paketan eh, induk ikan nila yang nanti bisa dibudidayakan atau dikembangbiakan di tempatnya masing-masing. Nah, untuk usianya itu memang yang bagusnya adalah mungkin 8 bulan ya untuk indukan ya, tapi untuk bagusnya itu 1 tahun ke atas itu bisa digunakan untuk umur ya. Nah, kemudian itu untuk yang indukan. Sedangkan untuk yang pembesaran ya, jadi pembesaran itu untuk berapa lama pembesaran ikan nila ini ya mungkin bisa 3 sampai 4 bulan sudah bisa dipanen. Jadi itulah keuntungan atau kelebihan dari budidaya ikan nila ini. Jadi tidak terlalu lama tapi bisa dipanen. Seperti itu, Mbak. Mana dengan kami contohnya nih para Gen Z apa ya yang mau coba untuk Iya. memulai budidaya ikan nila. Apakah ini memang mudah dan Bapak anjurkan kita untuk kalau mau newbie beginner boleh nih untuk panen ikan nila atau Bapak ada saran lain, Pak? Ya, saran saya ya untuk saat ini ya pada para generasi muda ya untuk istilahnya untuk menjadi pengusaha atau entrepreneur ya untuk budidaya ikan nila ini salah satu komoditi yang bisa menjadi pilihan ya. Jadi pilihan. Jadi kenapa bisa menjadi pilihan karena budidaya ikan nila ini tergolong budidaya yang sangat mudah, praktis. Nah, kemudian teknologinya itu sudah diketahui. Jadi seperti Ibu Sri saja itu sudah walaupun dia tidak mendalami perikanan, tapi Iya, benar. secara umum teknik budidaya ikan nila ini mudah diperoleh. Jadi eh, informasi terkait teknologi budidaya ikan nila ini sudah begitu banyak ya. Jadi untuk para generasi muda ya saya anjurkan untuk melakukan atau mengusahakan budidaya ikan nila ya. Jadi yang perlu diperhatikan ya mungkin ada tahap pemilihan bibit unggul, kemudian manajemen pakan, kualitas air dan penjagaan penyakit. Saya kira itu saja yang perlu diperhatikan pada budidaya ikan nila secara umum. Seperti itu, Mbak Tamara. Untuk ikan nila ini cocoknya di iklim apa ya, Pak? Untuk kita mulai budidaya, Pak? Untuk ikan nila ini sebenarnya tidak ada batasan ya Oh, dari ya jadi semua bisa. Jadi bahkan saat ini untuk budidaya kan kita tahu bahwa ikan nila ini sebenarnya ikan air tawar, tapi bisa juga dibudidayakan di air payau bahkan di air laut ya. Jadi untuk komoditi ikan nila ini ada satu varietas yang bisa dikembangkan. Jadi untuk daerah-daerah yang di pesisir itu bisa mengembangkan atau membudidayakan ikan nila. Jadi ada namanya jenisnya itu ikan nila salin. Jadi ikan nila yang sudah diadaptasikan dengan kondisi salinitas atau kadar garam ya. Ya. Dan itu juga ikan nila salin ini harga jualnya juga lumayan lebih mantap dibandingkan dengan ikan nila yang mungkin dibudidayakan di tambak atau di kolam ya. Jadi karena dikatakan bahwa ikan nila salin ini dari segi rasa dia lebih gurih dibandingkan dengan ikan yang dari air tawar atau air pahit. Seperti itu, Mbak. oke, ini pengetahuan baru juga buat saya nih, Pak Lutfi. Terima kasih banyak, Pak, untuk insight-nya. Saya mau ke Pak Fren nih, Pak Fren. Pak, saya ingin bertanya kapan, Pak, kira-kira waktu terbaik kita untuk kasih makan nila dalam sehari?
Iya, iya Mbak. Terima kasih Mbak Tamara. Iya, memang apa ya? Iya, jadi sebelum saya menjawab ini ya saya akan memberikan sedikit gambaran bahwa em, budidaya ini salah satu kegiatan yang orang bilang apa ya? em, Ketika sumber daya alam bebas sudah terbatas, nah kita kita harus lebih menggalakkan budidaya ya, karena kebetulan saya eh, orang penangkapan. Ya, jadi saya cuman juga mau bilang bahwa karena ini terkait dengan materi kita, modal kecil untuk maksimal. Jadi kita punya tujuan budidaya ini kan sebenarnya em, apa ya, untuk mendapatkan hasil ya, hasil yang memuaskan dalam hal secara batin ya. Mungkin ada orang-orang yang hobinya budidaya, tapi sekaligus juga bisa mendapatkan keuntungan ya dari situ. Nah, tetapi karena ini kita fokus kepada apa ya, lebih ke komersil. Nah, jadi ini saya coba memberikan gambaran seperti kami di Maluku. Kami di Maluku yang menjadi andalan itu perikanan laut ya. Kalau kami di Maluku. Jadi saya selama ini, kalaupun kita bicara budidaya, kita budidaya laut. Oleh karena memang apa, kita lautnya lebih menjanjikan daripada di darat. Jadi sebenarnya secara, kalau khusus di Maluku sendiri, kalau ini menurut saya ya, menurut saya untuk pengembangan budidaya air tawar itu kurang efektif dan efisien. Mungkin di daerah-daerah yang luas daratannya besar seperti Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, ya, eh, Pulau Sumatera, nah itu mungkin lebih cocok. Nah, terkait dengan tadi yang Mbak Tamara sampaikan, waktu yang tepat, saya coba-coba cari-cari referensi, kemudian juga saya coba-coba berdiskusi dengan beberapa teman yang juga praktisi, tapi di bagian budidaya ya mereka rata-rata menjelaskan bahwa untuk satu hari itu biasanya 2 kali kita berikan pakan. Jadi seberapa besar pakan itu sangat tergantung daripada jumlah ini ya, jumlah ikan yang dibudidaya. Jadi berapa besar kolam, kemudian berapa akan presentasinya, berapa pakan yang harus diberikan. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi biasanya pagi sama sore itu biasanya pagi sama sore. Nah, untuk berapa besar, berapa banyak pakan yang kita gunakan, nah itu sangat tergantung daripada berapa jumlah ikan yang ada di kolam ya, yang ada di kolam atau di wadah yang kita budidaya. Ya, mungkin seperti itu, Mbak Tamara. Kan kalau kita berbicara mengenai ikan ya, itu pasti ikan kan ada di air gitu ya Pak ya. Nah, apakah memang kondisi air juga atau kualitas air juga itu menentukan pertumbuhan ikan nilai Pak? Iya, jadi kalau bicara dalam hal budidaya, hal pertama yang memang sangat berpengaruh itu kualitas air ya, karena air itu merupakan habitat ya, habitat utama daripada ikan. Jadi kalau kita bicara tentang kualitas air, berarti itu kan menyangkut apa ya? Jadi kalau dalam konteks budidaya artinya kita mengambil parameter di alam, lalu kita kondisikan dengan kondisi yang terkontrol. Ya, nah itu konsep daripada budidaya. Otomatis kalau di alam bebas kan itu secara alami ya tetap
bisa ini ya, selama tidak ada pengaruh dari luar seperti pencemaran atau apapun itu, berarti kan tetap pasti kondisinya cocok. Tetapi agak berbeda dengan kondisi dalam hal budidaya. Ya, jadi contoh untuk budidaya itu sendiri, kalau ikan nila ya, nah itu kan pasti otomatis kualitas air itu kita bicara pH, berapa pH. Nah, itu kita harus tahu ya. pH-nya itu bisa berkisar 6,5 sampai 8,5. Kemudian juga apalagi yang berkaitan dengan kualitas air, oksigen terlarut, DO ya. Nah, itu juga harus sesuai. Kemudian ada juga suhu ya, suhu air. Nah, itu juga kalau kita rata-rata di perairan tropis ini kan kita punya suhu itu bisa 25 sampai 33 derajat Celcius ya. Nah, itu bisa masuk. Kemudian apalagi? Kejernihan air ya. Jadi pada saat budidaya ikan nila, hal yang terpenting lainnya juga itu kita harus memperhatikan kejernihan air. Karena apa? Karena kalau air yang kotor ya, atau biasanya kita penanganan kolam yang kurang baik, nah itu sangat berpengaruh ya. Nah, jadi makanya kolam itu harus dalam kondisi jernih. Kemudian juga kita harus pastikan tentang kandungan bahan organik ya. Jadi kalau kolam kan otomatis siklus hidup daripada ikan nila itu sendiri kan, jadi selain dia makan pasti dia juga akan membuang kotoran di sana. Otomatis kalau misalnya kita tidak memperhatikan atau kurang memperhatikan tentang kandungan bahan organik, berarti kan bisa terjadi pengayaan amonia, dan itu sangat tidak baik dalam hal budidaya ya. Nah, itu akan kurang bagus untuk perkembangan ikan itu sendiri, ikan nila. Kemudian juga kita harus pastikan apakah di dalam kolam itu jangan sampai ada kandungan logam berat ya, kandungan logam berat. Karena apa? Karena bukan saja berbahaya bagi ikan nila itu sendiri, tapi itu juga berdampak bagi kita yang mengkonsumsi ikan nila ya, karena pasti karena sifat daripada organisme di air bahwa dia akan bersifat menyerap air, sehingga apapun zat yang terlarut di dalam air itu akan ikut juga terserap untuk setiap organisme, sehingga ketika kita konsumsi misalnya ikan, nah kita juga bisa terkontaminasi oleh logam berat. Kemudian juga kita harus pastikan jangan sampai terlalu banyak bakteri yang yang kurang baik ya, yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan daripada ikan. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa kualitas air itu merupakan hal yang utama dalam kegiatan ini ya, budidaya ikan nila ya, karena kalau kualitas air kurang, otomatis itu bisa saja sangat berpengaruh terhadap perkembangan daripada ikan nila itu sendiri. Misalnya contoh ikannya kurang segar, pertumbuhannya lambat, kemudian nah itu yang tadi misalnya ikan juga bisa terkontaminasi dengan misalnya ada zat-zat juga yang sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan kita ya. Nah, jadi mungkin itu gambaran umum saja bagaimana pentingnya kualitas air itu dalam usaha budidaya ikan nila. Terima kasih dari saya. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Fren ya. Jadi banyak tips and trik juga nih pemirsa gimana cara kita untuk memilih kualitas air yang baik. Oke, kita akan sama-sama berdiskusi lebih lanjut lagi terkait dengan ikan nila. Namun sebelum itu kita akan sama-sama melihat video peternakan ikan nila berikut ini.
Baik, masih kembali lagi bersama dengan kami pemirsa dalam program Kamu Bisa, Karya Mulai Bisnis Luar Biasa. Baik, saat ini saya mau berbicara lagi nih dengan Ibu Sri. Halo Ibu Sri, selamat malam. Oke, Bu Sri, boleh nggak dibagikan kepada kita nih mungkin kaum-kaum Gen Z, Bu, yang mau coba untuk memulai budidaya ikan nila, apa aja sih kira-kira yang dibutuhkan pemula dalam berbisnis ikan nila, dan kalau boleh tahu, Bu, perkiraan modalnya awal boleh di-spill nggak, Bu? Jadi kita ada gambaran nih. Dipersilakan nih, Bu Sri. Makasih. Kalau kita bicara bisnis nila, itu sebetulnya ada dua kesempatan bisnis. Yang pertama adalah bisnis bibit, dan yang kedua adalah bisnis ikan kiloan, ya, ikan konsumsi. Kalau ikan konsumsi artinya ukurannya kalau kita biasanya 543. Jadi 1,5 kg, 1,4 kg, atau 1,3 kg. Kadang-kadang kalau hari raya bisa sampai orang mencari juga 1 kilo 2 ekor. Nah, itu kalau bicara pembesaran. Tadi Pak Lutfi sudah menyampaikan bahwa kalau bicara pembesaran maka kita butuh waktu 3, 4, 5 bulan untuk bisa sampai panen, ya. Nah, tetapi kalau kita bicara bibit itu kita cuma bicara maksimum 1 bulan. Jadi mana yang mau kita ambil? Kalau modal kita kecil, kita punya lahan sedikit, maka kita pilihlah penjualan bibit. Nah, penjualan bibit ini juga ada dua macam. Ada partai besar, ada partai kecil. Partai kecil itu untuk hobis atau mereka-mereka yang cuma punya kolam kecil, yang siap-siap untuk nanti kalau pas Natal buka atau nanti pas Lebaran buka, begitu ya. Jadi hanya untuk iseng-iseng. Dia biasanya beli bibit itu hanya 100-200 ekor saja. Nah, tapi kalau kita bicara partai besar, maka kita bisa jualan bibit itu untuk petani yang memfokuskan bisnisnya di pembesaran, gitu ya. Nah, kalau kita modalnya kecil, lahannya kecil, kita punya duit ya katakanlah 3-7 juta begitulah, punya lahan ukuran ya 5 x 6 meter, 30 meter persegi lah, kita pakai apa, terpal sekarang banyak dijual yang udah jadi tinggal pasang. Itu kita lebih baik jualan bibit. Jualan bibit itu seperti yang saya sebutkan, pada saat dia udah mulai memijah, maka kita bisa panen larva itu tiap hari. Panen larva tiap hari artinya kita perlu kolam itu 1 kolam pemijahan dan 3 kolam pendederan, begitu. Pendederan tuh artinya pembesaran, tapi pembesaran cuma sampai ukuran 2 cm itu sampai 2-3 cm itu udah bisa kita jual. Tahu berapa lama itu untuk sampai 2-3 cm? Cukup 2 minggu saja, cukup 12 hari saja, begitu ya, 2 minggu lah. Nah, baru kalau kita mau lebih besar sedikit, kita bikin ukuran 5-7 cm, kita tambah lagi 2 minggu. Harganya berapa kalau bibit? Di sini, di Kota Mobagu ya, kita bicara Kota Jawa biasanya lebih murah, tapi kalau di Kota Mobagu, ukuran 2-3 cm itu cuma 500 perak sih. Tapi kalau Rp500 kali 100 ekor, kan lumayan dong. Udah berapa tuh? 500 kali 100. 5 nolnya 4, 50.000. Kalau 1 hari ada 10 orang aja, 1 hari kita udah dapat 500.000. Kalau kita mau besarkan sedikit, 5-7 cm, kita bisa jual Rp1.000 per ekor, ya. Nah, pakannya gimana? Itu dia, pakannya tuh memang mahal. 1 karung itu harganya antara 375 sampai 400.000 per 30 kilo. Tetapi kasih makannya sesuai dengan yang disebutkan oleh Pak Friend kali kayak tadi ya, bahwa pemberian pakan itu 2 kali atau 3 kali sehari,
3% dari ukuran ikan. Apa sih istilahnya FR ya. Jadi cuma 3-5% dari berat badannya si ikan. Nah, kalau ikan ukurannya 2 cm, makannya berapa banyak sih? Jadi satu karung itu kita bisa pakai banyak sekali. Nah, itu satu. Kalau kita bicara bibit, jualan bibit. Kalau kita jualan ikan, di tempat saya ini, saya menjualnya ikan hidup ya. Nah, ikan hidup itu saya bisa menjual 50.000 per kilo. 50.000 per kilo, modalnya berapa? Bisa dibilang dalam 1 kilo saya keluar sekitar 25-30 ya. Artinya kita bisa dapat untung berapa? 2 kali lipat kan. Nah, itu apa namanya? Cuma bedanya tadi kita bicara 2 minggu atau 1 bulan, atau kita berani nunggu sampai 4-5 bulan. Kalau kenapa saya bilang 4-5 bulan? Saya di sini tidak pernah mencapai 3 bulan pembesaran. Karena tempat saya ini mataharinya tidak penuh, jadi cukup cukup banyak pohon-pohon rindang ya. Nah, kalau kita punya matahari penuh bisa 3 bulan. Jadi ikan nila itu agak bertolak belakang dengan manusia. Kalau manusia makin dingin makin pengen makan. Kalau ikan makin dingin makin tidur makin nggak mau makan begitu. Jadi itu bedanya antara ikan dengan manusia begitu ya. Jadi kalau bicara bisnis buat milenial di rumah, mulai aja dengan punya indukan 6 jantan dengan 24, 6 kali 3, ya 18, 6 jantan dengan 18 betina, itu udah ini banget, udah bisa benar-benar bisa mulai gitu ya. Dan modalnya gak gede-gede amat, antara 3 juta sampai 7 juta. Kecuali kalau kita mau bikin sampai 10.000, paketan 400-an ekor ya. Satu paket tuh biasanya hitungannya 400 ekor. 400 ekor itu 300 betina, 100 jantan. Nah, kalau kita mau pakai paketan begitu, modal yang dikeluarkan ya sekitar 18 juta setengah kalau kita mau bicara bibit. Tapi kalau kita bicara pembesaran, maka modalnya tentu lebih besar. Wow, oke. Ini sangat informatif sekali ya, Bu ya. Jadi kebuka nih mata kita anak-anak Gen Z juga apalagi ya, bahwa memang tidak sulit untuk kita membudidaya ikan nila. Baik, terima kasih banyak Ibu Sri untuk informasi yang luar biasa. Dan saya saat ini mau ke Pak John Lee nih Pak. Pak, ini menarik ya Pak ya, karena ikan nila ini terkait dengan kalau kita bahas tentang marketingnya, cara kita memasarkan, itu bisa di berbagai industri, bisa di manufacturing, bisa juga di food and beverage atau nggak retail gitu ya Pak ya. Nah, bagaimana cara kita sebagai yang mau untuk berbisnis untuk ikan nila ini, gimana cara kita untuk mempromosikan dengan baik Pak digital era ini? Persilakan Pak John Lee. Baik, jadi sebetulnya budidaya ikan nila ini salah satu peluang usaha yang seperti yang disampaikan oleh Ibu Sri dan juga awal Pak Lutfi sudah menyampaikan, usaha yang mudah ya, kemudian modal yang sangat sedikit, lalu teknologi yang berkembang memungkinkan para pebisnis pemula bisa membidik ini sebagai usaha-usaha yang awal yang bisa membuat mereka menjadi tertarik. Itu pertama. Kemudian yang kedua, budidaya ikan nila ini sebetulnya sesuai dengan kebutuhan pasar ya, sesuai dengan kebutuhan pasar. Orang sekarang kalau tidak tersedia daging katakanlah ya pasti larinya ke ikan. Kalau di musim-musim cuaca yang tidak terlalu bersahabat, maka suplai ikan laut itu akan menjadi terbatas. Maka satu-satunya cara yang akan dilakukan oleh konsumen adalah
memilih untuk membeli atau mengkonsumsi ikan dari budidaya. Itu yang biasa dilakukan. Nah, budidaya ikan nila ini sebetulnya menjadi salah satu peluang bisnis yang bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk kaula muda, kemudian pemirsa yang sekarang sedang menonton, ya, dan siapapun dia, ya. Yang penting kita bisa memulai. Tadi ada gambaran yang sangat luar biasa disampaikan oleh Ibu Sri. Kalau kita mau dengan usaha kecil-kecilan, skala kecil, ya, kemudian mau dengan suplai bibit saja, kita bisa lakukan itu, ya, dengan modal yang kecil. Tapi kalau kita mau ke usaha skala besar, ya betul-betul menjadi bisnis yang unggulan, maka kita membutuhkan sedikit modal yang lebih besar. Dan tentu harus berpikir menyangkut pasarnya. Nah, berbicara menyangkut pasar, paling tidak ada 3 kata kunci yang harus kita tanyakan pada saat kita memulai usaha ini. Pertama adalah kita mau produksi apa, ya? Apa yang akan kita hasilkan, ya? What, ya? Artinya kalau kita budidaya ikan, ya kita mau produk ikan nila katakanlah, mau benih, mau bibit, atau mau ikan yang sudah kiloan, itu yang harus kita jawab, ya. Produk apa yang akan kita hasilkan. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua adalah for whom, ya. Artinya produk ini kita akan pasarkan kepada siapa? Ya, harus jelas, ya. Jadi kalau sekarang kita mengikuti program pemerintah, katakanlah ada makan siang gratis, salah satu komoditas yang akan dicari, ya, adalah komoditas ikan. Dan itu harus tersedia sebagai sumber protein di luar telur dan daging tentunya. Nah, berarti sasaran pasar kita adalah anak-anak sekolah, ya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan sasaran pasar kita adalah restoran, rumah makan, hotel, ya, dan bahkan rumah tangga keluarga, ya, pasti membutuhkan gizi yang berasal dari komoditas ikan. Nah, pertanyaan yang ketiga yang harus kita jawab adalah how, atau bagaimana cara kita menyediakan produk itu kepada konsumen, ya. Apakah kita akan bawa sendiri atau mereka yang pesan, ya, by order, atau seperti apa. Kemudian sekarang tersedia banyak media sosial yang bisa menjadi media promosi, ya. Jadi kita menggunakan WA saja, pakai Messenger, pakai Facebook, ya, orang akan cepat tahu, ya. Jadi terlalu mudah, ya, sekarang banyak fasilitas yang bisa kita gunakan. Yang menjadi persoalan adalah maukah kita memulai atau tidak, ya. Dan peluang tersedia di sekitar kita. Kalau toh kita tidak punya halaman, ya kita pakai kolam saja. Kolamnya seperti apa, ya? Pakai terpal, ya. Jadi mudah sekali, ya. Dan ini mempunyai masa produksi yang sangat singkat, ya. Bisa hanya dalam 3-4 bulan sudah mulai panen, ya. Kalau kita mau misalnya memproduksi produk-produk yang berupa ikan yang sudah dibesarkan. Tapi kalau singkat sekali, ya tadi Ibu Sri sudah katakan, ya satu bulan cukup untuk menjual benih katakanlah, atau bibit. Jadi tergantung kita ide bisnis yang akan kita geluti seperti apa, dan itu mudah, ya, mudah sekali untuk kita lakukan. Dan sekali lagi saya ingin untuk menghimbau kepada pemirsa dimanapun mereka berada yang sekarang sedang menonton program Hope Channel ini, tidak ada waktu untuk kita buang-buang kecuali kita mengambil langkah, mengambil keputusan untuk segera memulai. Di program ini tidak pakai bayar, ya, tapi kita hanya memberikan jasa ide, ya. Dan jasa ide yang sudah banyak kita diskusikan adalah seperti usaha yang sedang dikembangkan oleh Ibu Sri. Kita tinggal menangkap saja, kemudian menangkap peluang itu, kemudian kita bisa memulai. Seperti itu. Pak Jongli, ya, karena saya juga percaya bahwa mukjizat tidak akan terjadi kalau kita tidak berani melangkah, ya Pak. Berarti kita maju dulu, ya, kita usaha dulu terkait dengan bisnis ini. Baik, terima kasih banyak Pak Jongli, luar biasa. Saat ini saya mau ke Pak Lutfi nih, Pak Lutfi. Pak, kira-kira apakah ikan nila itu bisa kita budidayakan di daerah perkotaan seperti Jakarta misalnya, Pak? Dipersilakan Pak Lutfi. Ya, baik. Pertanyaan sangat menarik, ya. Jadi untuk budidaya ikan nila ini sangat memungkinkan untuk dibudidayakan di daerah perkotaan. Jadi untuk
ada namanya smart farming ya, jadi bisa dibudidayakan di lahan yang sempit ya. Jadi ada beberapa metode yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak John Lee, bahwa kita bisa menggunakan kolam terpal. Maupun juga nanti bisa kita selain kolam terpal itu kita bisa gunakan juga namanya ada sistem aquaponik. Jadi kita bisa membudidayakan antara ikan dengan tanaman. Jadi di sini karena kita mendukung program pemerintah ya, dengan adanya program makan bergizi gratis ya yang digalakan ya. Jadi untuk daerah-daerah perkotaan ya yang memang membutuhkan sumber pangan protein, kita bisa mengadakan dengan upaya budidaya ikan nila. Jadi ikan nila ini kita bisa budidayakan pada wadah-wadah yang eh, kecil ya, baik itu mungkin bisa digunakan menggunakan ember-ember, jadi budidamber, jadi budidaya dalam ember itu bisa kita gunakan. Selain itu kita bisa menggunakan selain ikan, nanti kita bisa membudidayakan juga mungkin tanaman sebagai sumber hewan ya. Jadi untuk untuk tanaman, untuk sayur-mayurnya bisa kita panen dari eh, budidaya aquaponik ini. Jadi ada ikan sebagai sumber protein, kemudian sayur juga. Jadi kita bisa menggunakan lahan-lahan yang sempit di daerah perkotaan. Kemudian selain mungkin nanti dengan adanya program Hopcep program TV ini ya jadi kamu bisa ini, kita mungkin selain ikan nila mungkin nanti bisa ada program budidaya ikan lele ya, yang mungkin lebih bisa juga kita bagikan informasinya kepada pemirsa ya, seperti itu. Jadi sangat memungkinkan kita menggunakan lahan yang sempit ya, seperti itu Mbak Tamara. Ini berarti nggak ada alasan buat bilang enggak ya Pak ya untuk membudidaya ikan Iya, nila ya. iya. Budidaya Betul. ikan sangat gampang. Jadi tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa metode budidaya ikan nila ini paket teknologinya sangat mudah. Jadi siapapun itu bisa melakukan. Jadi kalau tidak, ya jadi kata kuncinya kalau tidak mau saja ya. Padahal sangat memungkinkan dan sangat mudah untuk dilakukan seperti itu. Sangat setuju dengan Pak Lutfi. Terima kasih banyak Pak Lutfi untuk insight-nya Pak. Sekarang Sama-sama saya Mbak Tamara. baik Pak. Saat ini saya mau kembali lagi nih ke Ibu Sri. Dari tadi tanggapan Pak John Lee, tanggapan dari Pak Lutfi juga ya Bu ya, memang sebenarnya kuncinya ialah niat. Kalau memang kita niat, maju saja coba dulu gitu ya Pak. Bu, berarti, nah boleh Ibu reconfirm lagi nih, berarti budidaya ikan nila ini bisa menjadi bisnis yang menjanjikan buat kita semua. Apakah betul Bu? Sangat-sangat bisa. Kebutuhan ikan nila itu sangat tinggi. Kalau kita bicara wilayah sekitar saya sempat sebut tadi, saya punya dua di sini. Ada ikan mas dan ada ikan nila. Kalau bicara putaran, ikan mas itu putarannya lebih lambat daripada putaran ikan nila. Kenapa? Karena ikan mas dianggap sangat berduri. Sementara kalau ikan nila itu durinya cuma di tengah doang. Jadi anak kecil pun makan ikan nila bisa gitu. Sementara kalau ikan mas di dagingnya juga dia punya duri-duri halus begitu ya. Nah, itu satu. Baru yang kedua, ikan mas memang lebih berlemak daripada ikan nila. Nah, bagi orang yang punya kolesterol dan segala macam agak khawatir kalau makan ikan mas karena ditakutin ada si lemak tadi. Nah, tapi kalau ikan nila itu memang kayaknya penggemarnya lebih banyak dibandingkan dengan ikan mas. Kalau ikan lele mungkin di Jawa memang sangat populer, tapi kalau di Kota Mubagu itu hanya orang Jawa yang makan ikan lele. Jadi sementara orang lokal kurang begitu ya. Nah, kemudian yang berikut ikan lele itu ikan mas itu ada dua macam yang terkenal lah ya gitu. Kalau kita nggak bicara spesies ya. Kalau di tempat saya ini kan ada di tempat saya ini nirwana jenisnya. Tapi kita nggak bicara sedetail itu. Kita cuma bicara warna. Ada ikan mas hitam, ada ikan mas merah. Nah, itu juga perlu kita perhatikan. Kalau kita bicara bisnis, maka
kita lihat di sekitar kita yang suka, orang lebih suka makan ikan yang mana. Karena kalau di sekitar saya, ikan nila yang merah itu dijadikan ikan hias, tidak dimakan. Orang tidak terlalu suka dengan ikan nila yang merah. Walaupun menurut saya sama aja, rasanya sih memang lebih enak yang hitam. Itu mungkin subjektif juga. Nah, baru kemudian soal usaha. Ingat, saya sempat bilang, saya ini tidak punya latar belakang pertanian, tidak punya latar belakang perikanan, tidak punya latar belakang pertanian. Tapi kenyataannya bisa, saya belajarnya dari mana? Saya juga sama lah dengan kebanyakan orang, cukup banyak screen time. Tapi screen time saya ngapain? Belajar. Jadi sekarang kita punya kesempatan yang sangat luar biasa mudah untuk belajar. Dari nggak tahu apa-apa, bisa itu hanya melalui 2 cara. Cara yang pertama, 3. Yang nomor 1 adalah mimpi dan nekat. Yang kedua, belajar. Belajar dari mana? Bisa dari YouTube lah, bisa baca buku lah, bisa dari mana-mana. Yang ketiga, masuk dalam komunitas peternak ikan. Nah, dengan kita masuk di komunitas ini, kita belajar banyak. Duduklah bersama dengan petani-petani. Duduklah bersama dengan para ini. Kadang-kadang ngobrol sama restoran yang jualan ikan nila. Kadang-kadang ngobrol sama pedagang-pedagang di pasar. Dari situ kita bisa dapat banyak sekali informasi. Jadi kalau saya modalnya ya cuma yang modal terutama ya 3 tadi ini. Browsing jangan lupa. Jadi kita manfaatkan nih smartphone ini, smart for being smart begitu ya. Jadi itu aja. Betul, terima kasih Bu Sri untuk insight-nya juga nih ya. Semoga juga kira-kira bisa nih sampai ke pemirsa di rumah. Baik, saat ini kita akan sama-sama menyaksikan UIKB, Uji Ilmu Kalau Bisa, berikut ini. Benar atau salah, ikan nila termasuk ikan omnivora? Benar. Benar atau salah, ikan nila berasal dari perairan Indonesia? Salah deh. Benar atau salah, ikan nila dapat dibudidayakan di dalam kolam terpal maupun kolam tanah? Kalau itu benar. Benar atau salah, ikan nila jantan tumbuh lebih lambat dibandingkan betina? Salah. Banyak digemari ya karena dagingnya gurih ya. Yang kedua, harganya ekonomis sehingga orang-orang yang akan membeli gampang untuk membelinya gitu. Yang pertama, pertumbuhannya lebih cepat dari ikan yang lainnya, dan yang kedua, harganya lebih terjangkau. Menurut saya untuk ikan nila itu keunggulannya itu dia pertumbuhannya bisa lebih cepat dan juga budidayanya itu sangat mudah. Itu sih. Pertumbuhan cepat sama tahan terhadap penyakit. Ya. C. Jawabannya C. Saya kira C jawaban yang paling tepat. Saksikan Kamu Bisa, Karya Mulia, Bisnis luar biasa. Hanya di Hope Channel Indonesia. Luar biasa untuk ilmunya, luar biasa nih kita jadi tahu banyak sekarang tentang ikan nila. Nah pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kami menemani pemirsa membahas tentang ikan nila. Sayang sekali waktu sudah habis. Jadi saat yang indah ini saya persilakan kepada para narasumber untuk memberikan closing statement secara singkat. Dipersilakan yang pertama kepada Ibu Sri.
Terima kasih Tamara, dan terima kasih untuk Hope Channel yang mau share soal budidaya yang sebetulnya sangat mudah dan kita semua bisa lakukan asal kita punya mimpi, kita berani melangkah, dan kita mau belajar, merendahkan diri untuk belajar. Oke Bu, siap. Luar biasa. Mari belajar bersama-sama Bu. Lanjut Bapak Fren, dipersilahkan. Boleh di-unmute Pak. Maaf. Ya. Terima kasih Mbak Tamara, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa. Ya, jadi memang untuk ikan nila sendiri itu memberikan prospek yang baik ya untuk para siapa saja yang mau berusaha ya. Saya mendapat pengalaman yang luar biasa juga dari Ibu Sri ya, bahwa beliau walaupun tidak punya latar belakang perikanan atau peternakan, tapi beliau, ya saya boleh bilang maaf Ibu, sukses ya Ibu ya usahanya. Amin. Ya, jadi closing statement saya saja bahwa dalam melakukan budidaya ikan nila ada beberapa faktor-faktor yang penting yang harus diperhatikan. Yang pertama itu faktor genetik, atau dalam hal ini benih yang digunakan itu harus memiliki kualitas yang baik. Yang kedua, bahwa itu pakan yang digunakan juga itu harus memiliki kandungan protein yang cukup ya, karena itu yang dapat mempercepat pertumbuhan daripada ikan nila. Hal yang ketiga, teknologi juga yang digunakan juga harus yang teknologi yang lebih ke arah yang sifatnya efektif dan efisien ya, teknologi yang tepat guna, dan juga teknologi yang digunakan juga lebih mengarah kepada lebih mempercepat panen ya. Jadi waktu itu kalau ikan nila itu biasanya kurang lebih 100 hari sudah bisa dipanen ya. Oke, kemudian juga yang berikut yang tak kalah penting itu tentang lingkungan. Nah, di dalamnya itu tentang kualitas air. Jadi tadi dalam komentar saya bahwa walaupun ikan nila ini sangat mudah untuk dibudidaya, tetapi kalau kita tidak memperhatikan akan kualitas air, nah itu berarti itu akan sangat berpengaruh terutama terhadap ikan nila itu sendiri, dan itu juga dalam skala bisnis otomatis itu juga akan berpengaruh terhadap bisnis yang sementara kita geluti, misalnya kalau kita berbisnis untuk budidaya ikan nila. Terima kasih dari saya. Terima kasih banyak Pak Fren. Dilanjutkan oleh Bapak Jono, dipersilakan. Ya, budidaya ikan nila itu sangat mudah, teknologi sederhana, modal kecil tapi untung maksimal. Kalau Ibu Sri bisa, pasti para pemirsa pun bisa. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Jonli untuk semangatnya sangat menular nih Pak Jonli. Dilanjutkan langsung oleh Bapak Lutfi, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Ini sangat inspirasi ya, menginspirasi Ibu Sri sudah memberikan kita banyak insight. Jadi kata dari saya ya, jadi mungkin para pemirsa bisa mengikuti berbagai materi-materi yang sudah disampaikan oleh Hope Channel. Jadi banyak pilihan-pilihan bisnis yang bisa diambil ya, kira-kira untuk menjadi pegangan ke depannya. Salah satunya adalah dengan mengamati budidaya ikan nila ini. Jadi budidaya ikan nila ini tadi sudah banyak disampaikan oleh para narasumber bahwa ini merupakan budidaya jenis komunitas ikan budidaya yang mudah dilakukan dengan teknologi yang sangat mudah juga. Jadi tidak salah kalau hanya mengamati tapi tidak melakukan. Jadi seperti Bu Sri tadi bilang, segera lakukan. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Luar biasa Pak Lutfi, terima kasih banyak Pak Lutfi. Terima kasih banyak juga saya ucapkan kepada seluruh
narasumber yang telah hadir pada malam hari ini. Ada Ibu Sri, ada Pak Lutfi, ada Pak Fren, dan ada Pak Jonli. Terima kasih banyak. Saya juga terima kasih banyak pada pemirsa yang sudah menyaksikan tayangan ini hingga detik ini. Kiranya apa yang telah kita sudah diskusikan juga bisa bermanfaat bagi para pemirsa di rumah sekalian. Baik, akhir kata saya Tamara Sucianto bersama dengan kru yang bertugas pada malam hari ini. Kami mohon pamit undur diri dan jangan lupa terus saksikan Kalau Bisa karena mulai bisnis luar biasa. Selamat malam.